Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-54 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang as-sirat. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya as-sirat, yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam untuk lewat orang-orang yang beriman menuju surga. Setelah berpisah dengan orang-orang munafik, maka tinggallah orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatan keimanan mereka, mulai dari para nabi alaihimussalam sampai para pelaku dosa besar. Mereka semua akan menuju surga dengan melewati sebuah jembatan yang berada di atas neraka. Allah SWT berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Dan tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Yang demikian adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam 71 sampai 72. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jembatan tersebut sangat menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan duri yang keras yang bentuknya seperti duri sa'dan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan hadis ini di dalam riwayat Muslim, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada orang yang beriman yang melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat larinya kuda, ada yang secepat larinya onta, dan ada yang sangat lambat sehingga dia lewat jembatan tersebut dalam keadaan menyeret dirinya. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan. Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya manusia akan terbagi menjadi 3. Orang yang benar-benar selamat melewati neraka, yaitu tanpa terkena sambaran, dan orang yang selamat melewati neraka akan tetapi terkoyak tubuhnya, dan orang yang tersambar dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Maka aku dan umatkulah yang pertama kali akan melewati, dan tidak berbicara saat itu kecuali para rasul. Doa mereka saat itu, ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di atas jembatan tersebut ada besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Tahukah kalian duri sa'dan? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau berkata, besi pengait tersebut seperti duri sa'dan, namun tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka, yaitu dosanya. Ada di antara mereka yang binasa karena amalannya, dan ada di antara mereka yang terkoyak dari belakang kemudian selamat. Di antara yang selamat adalah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Menyusul setelah mereka rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Hadis riwayat Muslim dari Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan. Rasulullah SAW bersabda, dan akan dikirim amanah dan rahim atau kekerabatan, maka keduanya berdiri di samping kanan dan kiri jembatan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan amanah
dan menyambung silaturahim atau hubungan kekerabatan, perkaranya besar di dalam agama Islam. Keduanya akan menuntut orang-orang yang tidak memenuhi hak keduanya. Sebagian orang yang beriman akan jatuh ke dalam neraka karena sebab ucapan yang dia ucapkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat marah Allah, dan hamba tersebut tidak menganggap penting kalimat itu. Dia jatuh dengan sebab ucapan tadi ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka akan sampai ke dasar neraka 70 tahun kemudian, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim. Sebuah peristiwa yang pasti akan kita alami dan sangat mendebarkan. Berjalan di atas jembatan yang sangat kecil, sangat panjang. Di bawahnya ada neraka yang sangat dalam dan berisi azab yang sangat pedih, dan di samping kanan dan kiri ada besi-besi pengait yang siap mengenai orang yang berhak. Ketegaran kita di atas jembatan saat itu sesuai dengan ketegaran kita di dunia di dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Semoga Allah SWT merahmati kita dan menyelamatkan kita semua. Halaqah yang ke-55 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka. Bagian yang pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim apabila Allah SWT tidak mengampuninya akan menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam neraka. Di antara dosa tersebut adalah dosa bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Hadis sahih riwayat Nasa'i. Bid'ah inilah yang sebenarnya telah memecah belah umat Islam, umat yang dahulu bersatu, satu di atas Al-Quran dan Al-Hadis dengan satu pemahaman, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW. Generasi terbaik umat Islam menjadi berbagai aliran yang banyak. Golongan yang selamat adalah golongan yang tetap berpegang dengan Islam yang murni, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka berkata, siapakah golongan tersebut ya Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Ucapan beliau SAW, ummati, yaitu umatku, menunjukkan bahwasanya aliran-aliran tersebut tidaklah kafir dengan bid'ah yang mereka lakukan. Dan ucapan beliau SAW, semuanya masuk neraka, menunjukkan bahwasanya bid'ah yang mereka lakukan adalah dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni tanpa diazab, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab di neraka sampai waktu yang Allah kehendaki. Seorang muslim hendaknya menjauhi aliran-aliran sesat tersebut, yang diantara ciri-cirinya mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap akidah dan tauhid, mendahulukan akal di atas dalil, bersembunyi-sembunyi di dalam beragama, dan ada di antara mereka yang memiliki baiat khusus kepada pemimpin aliran. Dan di antara cirinya mencela atau membicarakan kejelekan penguasa, tidak berhati-hati di dalam berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis di dalam berdalil. Dan di antara cirinya, mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Hendaknya seorang muslim meninggalkan bid'ah meskipun dianggap baik atau hasanah oleh sebagian manusia. Meninggalkan
aliran-aliran sesat tersebut dan jangan tertipu dengan pakaian atau banyaknya jumlah mereka, karena kebenaran tidak diukur dengan perkara-perkara tersebut, tapi diukur dengan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Menasihati para pengikut aliran sesuai dengan kemampuan supaya kembali kepada kebenaran dengan cara yang hikmah merupakan bentuk rasa cinta kita kepada saudara se-Islam dan upaya menyatukan umat di atas kebenaran serta menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Dan perlu diketahui bahwasanya meninggalkan aliran-aliran tersebut juga bukan berarti seseorang hidup jauh dari agama, menjauhi ilmu dan para ulama, kemudian mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Karena seorang muslim di dunia ini dituntut untuk menjauhi fitnah syubhat, yaitu kerancuan berpikir, dan menjauhi fitnah syahwat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Itulah halaqah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Halo, assalamualaikum. Saya Triyono dari Cilengsi, Pak. Masya Allah. Jauh-jauh dari Cilengsi mau berenang ya? Betul. Alhamdulillah. Betul. Ya. Jadi ceritanya nih gimana nih? Semalam mulai datang kapan nih? Kebetulan kami rombongan anak istri berangkat dari Cilengsi itu jam 11 siang. 11 siang, ya. Oke. Sini jam 5 seperempat lah. Ya biasa di jalan agak tersendat macet-macet ya. Jadi belani seperti ini karena pengen nemen-nemen nih, ya. Ikutin rihlah ini. Nemen-nemen nih mempersungguh, benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih maksudnya dibandingkan dulu waktu saya masih di dalam Islam jamaah. Berarti ini untuk menambah keilmuan. Betul. Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Betul. Berarti sampean muslim yang ingin mengembangkan keilmuannya, pengen tahu sejauh mana, seperti apa sih, apa sih ilmu yang sebenarnya yang secara keseluruhan atau secara dalil ilmu itu sangat luas. Ternyata ya benar-benar sangat luas, sangat banyak sekali. Di samping kita di sini sekalian bisa mentadaburi alam. Masya Allah. Ini juga untuk membuktikan kalau orang yang keluar dari Islam jamaah itu sama sekali tidak ada yang deblek. Ini buktinya. Kita di sini ya kajian itu disiapkan segala sesuatunya. Jadi dari semalam nih kajiannya. Betul, dari semalam kita mulai kajian itu setelah maghrib datang. Begitu kami nyampe sini saat rombongan kira-kira 60 orang, memang sengaja dipersiapkan untuk 60 orang saja. Kuotanya terbatas. Kuota terbatas karena ya maklum lah kamar kita hanya untuk mencukupi 60 orang. Siap. Terus acara begitu habis maghrib sholat kita makan bersama. Nah, itu juga menunjukkan kerukunan kita, kekompakan kita, dan ketidakdeblekan kita, Pak. Alhamdulillah. Makan ikan banyak sekali ikan bakar ya, ikan bakar. Ada cumi bakar. Ada udang bakar. Itu disiapkan semuanya. Ini juga tadi saya bilang berkali-kali orang keluar dari Jokam jamaah Islam jamaah itu nggak deblek memang. Jokam apa sih, Pak? Jokam itu yang dulu Islam jamaah itu, Pak. Islam jamaah. Iya. Karena kebetulan saya juga mantan banget, Pak. Masya Allah. Mantan yang paham jamaah ya dulunya. Jamaah yang sangat paham maksudnya. Paham jamaah. Jamaah yang mana nih? Jamaah yang mana dulu nih? Saya jelaskan dulu, Pak. Iya. Paham jamaah yang dimaksud oleh Islam jamaah itu menganggap orang di luar Islam jamaah itu kafir, itu baru namanya paham. Masya Allah. Kalau itu nggak paham berarti ya nggak paham jamaah. Saya meyakini banget selain saya dulu, selain Islam jamaah itu Islamnya tidak sah alias kafir semua memang. Gitu, Pak. Jadi alhamdulillah sekarang kami ini ya belum banyak sih, Pak, yang keluar dari Islam jamaah, paling baru berapa puluh ribu lah, mungkin ya kisaran 100 ribuan lah ya, 100 ribu orang, Pak. Banyak amat itu, Pak. Saya dari bunglon aja, Pak. Ini kemarin ngasih masukan ke saya. Bunglon ini
Pak, ini bunglon-bunglon aja udah ratusan ribu. Bagaimana kalau nanti kita kumpul bareng di Monas atau di mana? Usulannya memang segitu, Pak. Wah. Kita reunian, bisa diagendakan ini. Masya Allah. Gitu, Jadi Pak. saudara, ini adalah salah satu peserta Rihlatul Ilmi yang mengadakan rihlah di Pelabuhan Ratu dan dengan Ustadz Al-Ustadz Khalil Bustami. Nah, semalam sudah mengadakan kajian yaitu takbil subhat 4 tali ruwet. 4 tali keimanan. Jadi keimanan tadinya ditali dengan 4. Pertama kita harus bersyukur. Yang kedua berdoa mengagungkan dan balik nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa, ya. Tapi ini sebenarnya salah dalam penafsiran saja. Keimanan yang sebenarnya apa sih yang disebut iman? Dulu di dalam Islam Jamaah nggak pernah dijelaskan iman itu seperti apa. Yang penting orang Islam Jamaah itu iman, orang iman. Di luar Islam Jamaah itu orang kafir. Itu yang kita tahu, Pak. Jadi takrif iman tuh nggak tahu ya, takrif pengertian iman. Yang kedua tentang masalah takrif Islam. Islam, iman. Lu ngaji bertahun-tahun tuh nggak tahu iman itu apa. Iya, pokoknya jamaah itu orang aja. Iman gitu ya. Kalau orang iman ya orang jamaah. Islam jamaah apa maksudnya? Aja sih. Kalau di luar orang Islam jamaah bukan orang iman, alias kafir, pasti wajib masuk neraka. Padahal di dalam ayatnya man amana billah wa rasuli. Lah, itu kan ya beriman, Pak. Makanya yang kita terima itu pokoknya kalau kata mbah saya tuh pokoknya terima mateng terima mateng ya udah. Pokoknya jamaah swarga nggak jamaah neraka. Maksudnya jamaah itu ya Islam jamaah itu. Masya Allah. Siapapun, itu udah semalam diudari ya, dibersihkan dikit-dikit. Ruwetannya tuh dihilangkan. Ruwetnya dihilangkan. Alhamdulillah teman-teman ini semua tercerahkan dengan penjelasan Ustadz Khalil Bustami itu. Ya tambah yakin, tambah mantep dan tambah senang. Nah, terus menginjak habis tadi sholat subuh. Habis sholat subuh acara habis sholat subuh bincang-bincang santai dilanjutkan dengan sarapan pagi. Masya Allah. Sama sekarang anak-anak istri-istri pada main di pantai, Pak. Itu bincang santai itu intinya apa sih, Pak? Tadi itu apa ghibah, pengerasani atau apa? Enggak ngerasani, Pak. Enggak. Kita ini menceritakan fakta real di lapangan, apa yang dialami, apa yang dirasakan selama di dalam Islam Jamaah. Apalagi Pak, teman-teman kita ada yang mungkin dipersekusi atau dibully atau dikucilkan, itu sudah memang kelakuan orang Islam Jamaah harus mengucilkan orang yang sudah keluar. Oh, tapi gini, Pak. Memang di dalam jamaah sendiri, Islam Jamaah itu nggak semuanya begitu sih. Kalau saya menjumpai nggak semuanya begitu. Jadi kembali lagi tergantung hati nurani kalau saya lihat. Tapi pada umumnya itu ya. Perintah dasar aslinya, perintah dari imamnya. Mereka kan punya imam itu, Pak. Imam itu adalah pengesah Islamnya. Barang siapa yang diyakini ya. Menurut mereka, tapi secara dalil itu zong, Pak. Sama sekali tidak benar, sama sekali salah. Tidak benar ya podo cara salah. Intinya itu. Intinya teman-teman kita ini yang sudah keluar dari Islam Jamaah ini merasa bersyukur, merasa bahagia, bisa terlepas dari kesesatan atau doktrin sesat Islam Jamaah. Jadi kalau kita lihat sekilas tadi pagi itu menceritakan bab tentang keilmuan. Ya, keilmuan betapa di jamaah itu yang konon menganggap bahwasanya ilmu yang murni ya ini. Ilmu yang murni ya harus seperti ini. Ternyata itu tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang sebenarnya, yang dari asalnya Makkah Madinah. Jadi saya Khalil Bustami ini tadi menceritakan bagaimana sih harusnya keilmuan, dan itu sudah disampaikan ke pengurus pusat ya, Kak. Ternyata pengurus pusat tidak menerima apa yang disampaikan Ustadz Khalil Bustami. Jadilah seperti ini. Masya Allah. Ustadz Khalil Bustami sendiri dianggap terpengaruh dan dimurtadkan dari Islam Jamaah.
Masya Allah. Akhirnya kita yang mau berpikir ini Pak, ikut loh ada apa? Ustadz Khalil Bustami ini kan ahli ilmu ya, dulu waktu di Islam Jamaah saling diagungkan sekali, puja-puja ya. Di daerah saya tempat Bogor Utara khususnya yang saya tahu persis itu, Ustadz Khalil Bustami itu orang nomor 1 di Islam Jamaah. Dari keilmuannya ya. Keilmuannya mereka semua yang menceritakan, saya malah kurang begitu hafal, kurang begitu akrab dengan Ustadz Khalil Bustami dulu ya. Mereka para mubalik itu mengelulukan, mengidolakan, pokoknya sama hebat lah pokoknya. Iya, nomor 1 dari keilmuannya lah. Best kalau kata abah saya. Masya Allah. Tapi setelahnya menyampaikan ilmu asli yang didapat dari Mekah, ditolak dari keimaman Islam Jamaah, ditolak dari kepengurusan Islam Jamaah, akhirnya dimurtadkan. Sekarang dihinakan oleh Islam Jamaah. Gak apa-apa Pak, walaupun orang Islam Jamaah sak jagat raya ini jumlahnya berapa ratus ribu ya, nggak ada 1 juta nggak ada Pak. Mereka menghinakan ustadz-ustadz yang sudah dimurtadkan, kami yang keluar, nggak apa-apa. Tapi di mata Allah yang penting Allah tidak menghinakan. Allahu Akbar. Jadi kita sangat Masya Allah bersyukur. Bentuk kesyukuran kami ya banyak-banyak mencari ilmu, diusahakan banyak-banyak sedekah, nyari pulian kalau kata orang. Jadi intinya para saudara, kami yang sekarang ittiba itu mengikuti ya. Dalam hal mengikuti itu mengikuti tuntunan Allah Rasul yang Allah sudah menyatakan ya toh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah dasarnya kenapa kita mengikuti ulama, ya kan? Nah, dengan kita mengikuti ulama, kita akan selamat. Tapi kalau mengikuti penguasa, maka itu bukan urusan agama sebenarnya. Penguasa itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah mengikuti tatanan. Nah, agar tatanan ini bisa dengan baik lah ya, dengan baik, keilmuannya bisa baik. Tapi intinya yang harus diikuti adalah ulama. Nah, disitulah sehingga Allah itu tidak pernah salah karena Allah yang menciptakan. Nggak mungkin ayat ini salah kan Pak? Kalau kita suruh mengikuti ulama, ya saya ikuti ulama. Nah, jadi supaya jalan kita selamat. Insya Allah itu Pak Tri. Mudah-mudahan Allah paling istiqomah. Amin. Aman, selamat, lancar, barokah. Amin. Lanjutkan. Itulah kawan-kawan dari salah satu peserta yang sudah kita ajak bincang ngobrol.